Kemudian saya beralih ke PPN. Untuk PPN ini juga yang sudah sering disampaikan di publik, dan ini semuanya DPR mendengar seluruh stakeholder mengenai pengenaan PPN. Fasilitas PPN dikenakan pada seluruh barang kena pajak dan jasa kena pajak, namun kita memberikan fasilitas pembebasan PPN. Ini terutama untuk barang kebutuhan pokok sesuai yang disampaikan oleh masyarakat luas. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, dan beberapa jenis jasa lain, masyarakat berpenghasilan menengah kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok tersebut. Atau dalam hal ini seperti yang kemarin bicara tentang sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial, DPR dan pemerintah bersepakat bahwa mereka tidak dikenakan PPN. Pengurangan atau pengecualian fasilitas PPN ini diberikan untuk mencerminkan tadi keadilan. Karena kalau kita bicara tentang sembako, tidak lagi semua satu jenis sembako. Ada yang sangat high-end, sophisticated, dan sangat mahal. Ada yang memang merupakan kebutuhan sembako masyarakat banyak. Sehingga kita harus membedakan. Ini yang disebut azas keadilan. Demikian juga jasa-jasa kesehatan dan pendidikan. Ada yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak dan itu tidak dikenakan PPN. Namun ada yang sifatnya very sophisticated dan high-end yang kemudian dia terkena PPN. Kemudian perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan tersebut, yaitu yang masyarakat terutama berpendapatan menengah bawah dari sisi konsumsi, apakah itu barang dan jasa, mereka dikenakan PPN perkecualian atau tadi fasilitas PPN. Sedangkan mereka yang sudah memiliki daya beli yang sangat tinggi dan memang selera konsumsinya pada level yang tinggi, mereka tentu membayar PPN. Jadi ini yang disebut azas keadilan dari sisi PPN. Tarif PPN yang tadinya diusulkan pemerintah naik langsung ke 12%, DPR sesudah mendengar dan mempertimbangkan pandangan-pandangan masyarakat, akhirnya dengan pemerintah bersepakat bahwa kenaikan dilakukan secara bertahap. Karena ini kita ingin juga menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sehingga tarifnya bertahap dari 10% saat ini di dalam Undang-Undang PPN, akan naik menjadi 11% baru pada bulan April 2022. Dan paling lambat 1 Januari 2025 akan naik lagi 1% ke 12%. Di dalam Undang-Undang HPP juga ada tarif khusus untuk kemudahan di dalam pemungutan PPN ini untuk jenis barang jasa tertentu atau sektor tertentu. Ini semacam GST yang ditetapkan dengan tarif final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha. Dan ini hanya diperlukan PMK untuk mengaturnya. Ini terutama karena berbagai aspirasi untuk menggunakan seperti GST type yang dilakukan oleh beberapa negara. Jadi ini yang merupakan fleksibilitas sehingga menempatkan Indonesia selalu dalam posisi yang bisa menjaga kompetitifnya dan komparabilitasnya dengan negara lain. Materi ketiga adalah yang menyangkut ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam hal ini, tadi saya sudah sampaikan, menggunakan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Ini tadi tidak berarti semua yang punya NIK langsung membayar pajak. Sudah saya jelaskan tadi di depan. Tapi ini di dalam rangka mengintegrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Tentu confidentiality, walaupun NIK diketahui tidak berarti kemudian data pajaknya bisa kemudian diterobos dan diketahui. Kita tetap menjaga kerahasiaan dari data wajib pajak, baik pribadi maupun badan, karena ini dilindungi oleh undang-undang. Namun dengan adanya penggunaan NIK diharapkan akan terjadi integrasi data dan kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional kita.
NIK sebagai NPWP tidak menyebabkan orang kemudian yang punya KTP atau NIK langsung menjadi orang yang harus bayar pajak. Kalau pendapatan mereka di bawah penghasilan tidak kena pajak, tadi 54 juta per tahun, dia tidak membayar pajak. Dan pendapatannya juga selalu dikurangkan PTKP sebelum dia mulai punya kewajiban pembayaran pajak. Dan kalau untuk orang pribadi yang UMKM, peredaran bruto sampai 500 juta juga tidak kena PPh final 0,5%. Jadi ini sekali lagi menggambarkan pemihakan yang sangat-sangat nyata. Kemudian sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum juga dilakukan perubahan. Ini yang menggambarkan di dalam tabel lebih mudah. Satu, sanksi untuk pemeriksaan dan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Kalau dalam Undang-Undang KUP, setiap kewajiban PPh yang kurang bayar dikenakan sanksi atau dendanya 50%. Di dalam HPP ini maka dendanya kurang bayar yang bunganya 50% ini diubah menjadi sesuai dengan bunga sampai sama dengan bunga yang berlaku di pasar, sehingga dia tidak menjadi sebuah denda yang sangat-sangat tinggi, namun menjadi lebih adil karena pemerintah umpamanya dalam hal ini yang bersangkutan belum menyampaikan SPT. Kalau dia tertunda 12 bulan, itu berarti pemerintah tidak mendapatkan pendapatan dalam 12 bulan, maka dia dikalikan bunga yang berlaku. Plus adanya yang disebut uplift factor, yaitu denda tambahannya 20%, tapi maksimum untuk 24 bulan saja. Jadi tidak kemudian bunga berbunga kalau dia sudah lama SPT-nya, tapi dia mendapatkan bunga acuan sampai dengan maksimum 24 bulan saja. Kemudian untuk PPh kurang dipotong, kalau dalam Undang-Undang KUP dulu juga dendanya, sanksinya 100%, ini juga kemudian dikonversi dalam bentuk bunga per bulan sesuai dengan suku bunga acuan yang berlaku di pasar, plus faktor tambahan 20% dengan maksimum 24 bulan kali bunga yang berlaku di pasar. Kemudian untuk PPh yang dipotong tapi kemudian tidak disetorkan, umpamanya ada wajib pajak yang memotong PPh tapi dia tidak disetorkan ke negara, sebelumnya didenda 100%, sekarang Undang-Undang HPP dendanya diturunkan ke 75%, dan untuk yang menyetor PPN atau PPNBM kurang bayar, dendanya dulu 100%, sekarang juga diturunkan 75%. Untuk sanksi karena adanya upaya hukum, namun keputusan dari keberatan yang bersangkutan atau dari pengadilan menguatkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak. Selama ini kalau Direktorat Jenderal Pajak menang di dalam perkara, maka yang bersangkutan yang berperkara akan dikenakan sanksi tambahan 50%. Sekarang diturunkan 30%. Kalau dia sampai banding dan DJP tetap menang, yang bersangkutan sanksinya lebih tinggi lagi 100%. Sekarang dalam Undang-Undang HPP diturunkan ke 60%. Dan kalau sampai masih banding lagi di dalam peninjauan kembali dan tetap DJP yang menang, di dalam Undang-Undang KUP sanksinya 100%, sekarang dalam Undang-Undang HPP turun ke 60%. Ini adalah memberikan gambaran mengenai tadi sanksi yang relatif memang lebih rendah, tapi tetap memberikan deterrent atau pencegahan terhadap berbagai upaya untuk penghindaran pajak.